Di pedalaman hutan lebat Kalimantan, jauh dari hiruk-pikuk kota dan tersembunyi di tepian sungai besar wilayah Kalimantan Barat, beredar kisah lama tentang pesugihan yang disebut perjanjian batu sungai hitam, konon, di sebuah tikungan sungai yang airnya selalu tampak lebih gelap dari sekitarnya. Terdapat batu besar setinggi dada orang dewasa. Batu itu dipercaya sebagai tempat bersemayam penunggu gaib hutan rawa makhluk yang dapat memberi kekayaan melimpah. Tetapi dengan syarat yang tak pernah ringan. Ritual untuk menjalani pesugihan ini tidak bisa sembarangan. Orang yang berniat harus berpuasa selama 40 hari. Hanya makan umbi hutan dan minum air sungai sebelum matahari terbit. Selama masa itu, ia tidak boleh memotong kuku, tidak boleh bercermin, dan dilarang menyebut nama orang tuanya. Pada malam ke-40, tepat saat kabut turun menyentuh permukaan sungai, ia harus datang sendiri tanpa penerangan selain obor damar. Sesajen yang dibawa berupa kepala ayam hitam, beras kuning, tuak, dan segenggam tanah dari halaman rumahnya sendiri tanda bahwa ia siap menggadaikan tempat ia berpijak konar. Ketika mantra dibacakan 3 kali sambil meneteskan darah dari ujung jari ke batu sungai. Air di sekitarnya akan berputar pelan. Jika obor tiba-tiba padam meski tak ada angin, itu pertanda penunggu menerima perjanjian. Namun, sebagai gantinya, pelaku harus bersedia menyerahkan hasil pertama yang paling ia cintai. Ketika waktunya tiba, kisah ini pernah benar-benar terjadi pada seorang pria bernama Jaya, pedagang kayu kecil yang bangkrut akibat tertipu rekan bisnisnya, terdesak utang dan malu pada keluarga. Dia nekat menjalani ritual itu sendirian. 40 hari kemudian, warga melihat perubahan aneh. Kayu-kayu yang ditebangnya selalu laku dengan harga tinggi. Ia menemukan bongkahan emas kecil tersangkut di jaring ikannya. Bahkan tanah kosong yang dibelinya murah mendadak menjadi jalur proyek besar. Uangnya berlipat-lipat. Rumahnya berubah menjadi bangunan megah di tepi sungai. Namun kekayaan itu datang bersama pertanda ganjil. Setiap malam, Jaya mendengar suara percikan air di bawah rumah panggungnya, seolah ada sesuatu berenang mondar-mandir. Anak bungsunya sering menunjuk ke arah sungai sambil berkata ada paman tinggi berkulit hitam yang memanggil ayahnya. Istrinya bermimpi, didatangi sosok tanpa wajah, yang berdiri di atas air, menagih sesuatu yang belum diberikan. Jaya teringat syarat terakhir, menyerahkan hasil pertama yang paling ia cintai. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya simbol. Tetapi suatu malam, saat hujan turun deras dan sungai meluap, anak bungsunya hilang tanpa jejak. Hanya ditemukan sandal kecilnya tersangkut di akar bakau dekat batu sungai hitam. Sejak saat itu, suara percikan air berhenti. Kekayaan Jaya tetap ada, bahkan bertambah. Namun rumah megah itu tak lagi terasa hidup. Jaya menjadi pendiam, jarang keluar kamar. Ia menyadari bahwa perjanjian telah dilunasi bukan dengan uang, tetapi dengan darah dagingnya sendiri. Harta yang dulu terasa seperti penyelamat kini berubah menjadi pengingat dosa setiap kali ia memandang sungai. Beberapa tahun kemudian, usaha Jaya runtuh tiba-tiba, proyek gagal, emas habis, dan rumahnya dijual untuk menutup utang baru. Orang-orang desa percaya bahwa pesugihan dari batu sungai hitam di pedalaman Kalimantan tak pernah benar-benar memberi, ia hanya meminjamkan. Lalu mengambil kembali dengan bunga yang tak terbayar. Dan hingga kini, saat kabut turun di tepian sungai wilayah Kalimantan Barat, warga memilih menutup pintu rapat-rapat karena mereka tahu tidak semua kekayaan layak untuk dimiliki jika harus dibayar dengan jiwa.